Selamat pagi semuanya, senang sekali dapat berjumpa lagi dalam review saham yang pertama untuk bulan Agustus 2021 ini ya, yaitu tepatnya untuk tanggal 2 besok hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021. Oke, seperti biasanya sebelum kita mulai membahas saham-saham yang kita tradingkan kemarin, evaluasi, dan kemudian untuk saham-saham yang masuk radar untuk tanggal 2 Agustus 2021, kita akan menengok dulu bagaimana keadaan IHSG terkini. Langsung aja kita mulai. IHSG kemarin tanggal 30 Juli 2021 hari Jumat ditutup melemah cukup dalam ya, jadi dimana minggu yang lalu dia berhasil breakout, kemudian dia pullback dan naik lagi, kemudian sekarang turun lagi ya, mungkin didorong juga oleh sentimen Amerika yang flat, dan kemudian untuk sentimen regional yang masih cenderung turun ya. Jadi dan juga ada faktor hari Jumat, mungkin ada banyak yang profit taking. Jadi menjelang penutupan pasar kemarin Jumat, tiba-tiba dibanting turun cukup banyak ya. Ini membuat kita harus mengambil sikap hati-hati untuk hari Senin. Jadi karena area support ini sudah diuji pertama kali, ini adalah tes yang kedua, so be careful. Jadi ada kemungkinan tes kedua ini akan belum begitu berhasil ya, kita tidak tahu. So kita masih wait and see aja. Overall memang masih dalam fase yang belum downtrend ya, masih cenderung sideways, masih di dalam kotak biru ini cenderung sideways. Dan walaupun ada upaya sedikit untuk naik beberapa waktu yang lalu, tapi tampaknya belum begitu sukses. So dia akan menguji area support plus trendline ini. Hati-hati bila jebol, berarti itu kecenderungan IHSG akan kembali melemah lagi ya. Hopefully kita lihat aja apakah nanti Senin ada pantulan atau tidak. But sekali lagi be careful, karena saya sudah ngomong ini area sudah dites 2 kali ya, ini yang ketiga, so hati-hati ya, boleh dibilang kedua atau ketiga lah, hati-hati. Jadi yang ini boleh kata sudah tidak berhasil untuk naik, jadi ada kemungkinan dia antara mantul atau mungkin masih agak sideways di area 6070 atau 6150-an ya. Bila jebol ya nanti kita akan bahas lagi ya, kemungkinan dia masih akan ditahan oleh MA50 dan juga MA200 nya mungkin akan naik ke area sini. So mungkin daya tahan yang kedua adalah kotak hijau yang di bawah ini ya, kotak hijau yang di bawah ini. Itu sekilas untuk IHSG. Kita pantau sejenak bagaimana keadaan indeks Asia yang diwakili oleh HSI. Saya senang bahas saham ini karena saya juga trading di indeks HSI nya, jadi saya udah kebiasaan lah lihat ya. Jadi seperti minggu lalu yang diprediksi bahwa masih akan strong bearish, ternyata benar, dia menjebol support daily. Dan beberapa hari kemudian saya bilang kan bakal ada reversal sedikit, betul, terjadi reversal karena dia menyentuh area support monthly. Namun sepertinya dia masih belum terlalu kuat juga untuk melakukan perubahan tren ya. Ini belum confirm, jadi masih ada panduan lagi ke turun. Jadi masih ada dua kemungkinan, apakah dia akan dibawa turun, ataukah mungkin akan sideways, atau apakah mungkin akan membentuk higher high dan kemudian higher low dan kemudian akan mantul lagi ke atas ya. Kita lihat aja minggu depan. Tapi menurut saya ini masih strong bearish, so be careful bagi para pemegang saham terutama IHSG yang blue chip ya, karena blue chip itu akan sangat banyak terpengaruh oleh indeks regional dan dunia. Itu sebabnya kenapa kita perlu sedikit-sedikit membahas saham Amerika. Kayak ngapain Pak dilihatin? Nah itu karena indeks ini termasuk IHSG itu pun indeks itu saling berdekatan satu sama lain, biasanya saling mempengaruhi. Itu sebabnya kita perlu lihat. Kita lihat S&P 500 indeks Amerika yang cukup terkenal juga masih dalam fase yang cenderung sideways, tapi masih dalam fase uptrend, tapi belum begitu kuat untuk naik lagi, so be careful. Untuk DJI juga indeks dari Amerika ini juga masih ditutup merah kemarin Jumat ya, jadi kita belum melihat ada tanda-tanda kekuatan untuk dia menembus area all time high-nya lagi ya. Kita lihat apa yang akan terjadi minggu depan. Saya kira mungkin ada kecenderungan untuk sedikit melemah
Itu overall untuk indeks dunia indeks dunia dan regional yang akan berpotensi berpengaruh kepada ISG. Kita langsung masuk aja ke pembahasan trading plan kita Jumat kemarin di tanggal 30, bagaimana performanya ya. Kita lihat BS. Overall BS masih dalam senario, walaupun kemarin Jumat bergerak dengan volume yang sangat kecil dan cenderung turun. Anda masih bisa tunggu di area support ini, atau bagi Anda yang sudah masuk persis kan di area support biru dan di daerah MA20. Ini kayaknya pernah dibahas ya dalam minggu lalu, pernah direkomkan dan tepat sekali merespon area support. Saya lupa tanggal berapa, tapi ada, nanti Anda cari sendiri. Dan kita harapkan Senin atau minggu depan masih ada momentum yang cukup kuat untuk break dari trendline ini. Jadi masih dalam proses ya BS. Kemudian ada AGI Aneka Gas Industri. Overall masih dalam fase yang sangat uptrend ya. Jadi kemarin Jumat mungkin terpengaruh oleh profit taking sehingga dia belum mampu melanjutkan josnya ke atas. Dia hari Jumat ada pullback sedikit menyentuh area support ya, seperti yang saya gambar ini minggu lalu. Dan saya kira hari Senin atau dalam minggu depan semoga ya overallnya masih dalam on track. Hopefully dia bisa menyentuh area 1835 atau 1900 ya. Jadi overall, atau mungkin dia akan sideways dulu di area ini dan mungkin mantul lagi di daerah trendline ini. Ya kita boleh tunggu, asalkan Anda tetap jaga posisi Anda dengan stop loss di 17.05 atau maksimal di bawah candle ini kira-kira di 16.35. Semuanya akan aman-aman saja asalkan Anda pasang stop loss, jadi modal Anda nggak kecantol ya. Kemudian untuk friend, jadi masih proses ya Agia. Friend kemarin Jumat melanjutkan kenaikannya. Selamat bagi Anda yang masih punya, dan Anda yang masuk di daerah ini persis sekali dengan area support yang saya gambarkan beberapa hari sebelumnya ya. Kalau garis hitam ini makanya sengaja saya simpan supaya kita bisa lihat sama-sama di sekitar ya dekat-dekat 139 ya, nggak ada yang 100% persis, tapi kan Anda bisa jaga di kisaran. Dan boleh dikata ini sudah masuk dan Anda boleh meraih profit yang cukup lumayan hari Jumat kemarin. Saya kira 10% atau 8% masuk. Selamat bagi Anda sudah untung, jadi friend sudah cuan ya. Bagi yang Anda mau hold, silahkan pasang trailing stop ya. MDKA pullback dan overall masih dalam area pullback yang sehat dan sesuai dengan dugaan yang kita gambar kemarin. Ini kayaknya masih akan berpotensi pullback di area kotak hijau ini atau sekitar trendline atau sekitar MA20, dan hopefully dalam minggu depan atau hari Senin bahkan kalau bisa langsung mengalami kenaikan dan melanjutkan breakout trendline ini. Kita saksikan aja nanti. Kemudian link ini juga, bukan linknya Nasdaq ya, linknya Indonesia IDX juga masih lanjut naik karena kelihatannya link ini ada berita yang cukup positif ya. Untuk kemarin yang Anda masih nunggu di area ini kotak hijau belum dapat ya, tapi mungkin bagi Anda yang hajar kanan sudah meraih profit. Selamat bagi Anda yang sudah masuk, mungkin Anda masuk kecil duluan sambil nunggu yang di bawah. Ya boleh dikata posisi Anda sudah untung kemarin. Kalau ada day trade mungkin ada sekitar 3-5% Anda sudah dapat dan sudah boleh mengantongi profit yang cukup lumayan. Overall masih on skenario dan Anda boleh pantau saham ini. Merat Mustika Ratu kelihatannya juga masih belum menyentuh area yang kita tunggu, kita nantikan aja. Kemudian ada ADMG ini kayaknya turun. Turun dan overall masih belum jebol support ya. Anda bisa masih hold dengan stop loss ketat di 196an. Kita nantikan aja, moga-moga dia akan
Moga-moga ini pullback saja dan tidak break support ya. Kalau dia break support Anda harus hati-hati, apalagi break kotak hijau ini Anda harus cut ya. Nanti kita atur lagi strateginya bila dalam saham ini Anda kalah. So it's okay. Masih banyak kesempatan untuk profit dan masih banyak juga saham-saham yang lain. Kita lihat aja dalam minggu depan, moga-moga ADMG ini bisa lanjut naik. Saya kira masih on the track, tapi bila Anda ragu-ragu, Anda juga boleh exit ya. Kalau misalnya hari Senin besok nggak mampu menembus resisten ini dan masih menunjukkan gejala turun, mungkin Anda bisa exit duluan dalam kondisi break even, itu lebih baik ya, karena ini juga memang agresif. Candle sell-nya ini agak agresif, jadi so be careful. Yang penting Anda pasang stop loss, atau kalau Senin nggak bisa mantul lagi, Senin Selasa nggak bisa mantul, lebih baik Anda keluar dulu. ADMG masih belum. BBYP masih oke lah ya, oke banget. Dan selamat bagi Anda yang masih hold, dan bagi Anda yang mencoba nawar kemarin kelihatannya nggak dapat. Jadi bagi Anda yang kemarin, kalau nggak salah saya info buy on breakout ya, buy on breakout dari 685an, Anda sudah cuan banyak banget ini, hampir 25% ya. Selamat bagi Anda yang sudah untung, atau bagi Anda yang sudah hold dari sejak awal direkomendasikan dari bawah. Kemudian Adro juga masih pullback, maklum Jumat ya, jadi banyak yang nggak terlalu ngejos. Nah, ini pullback sedikit, kemudian dia lanjut naik. Overall boleh dikata potensi pola N ini masih akan berlanjut, dan saya kira hari kemarin bagi yang day trader atau scalper sudah ada beberapa yang profit ya, mungkin kira-kira 5%-an atau 3% sudah dapat. Oke, masih bisa jalan lagi. Adro, Soci, kita lihat Soci pullback cukup keras ya. Overall dia masih berada di dalam area yang wajar. Nah, saya bilang apa kemarin, kalau dia berada di area supply dan dekat dengan MA50, ada kemungkinan dia nggak langsung ngejos ya, tapi dia akan pullback, mundur dulu, karena pasti ada pengaruh. Kalau sebuah harga menyentuh area resisten atau supply, itu pasti ada reaksi, entah itu reaksinya besar atau kecil ya, gitu loh. Jadi Anda sebaiknya mengantisipasi kalau harga sudah kena resisten, itu mendingan profitnya diambil dulu, minimal sebagian ya, nggak usah di hold. Jadi daripada nanti Anda sama sekali nggak dapat apa-apa atau malah rugi ya, malah kecut. Jadi mendingan diambil sebagian, sisanya baru Anda boleh hold dengan trailing stop. Jadi kita akan lihat lagi Soci, momentumnya cukup gede tapi belum lebih besar dari volume breakout yang bullish engulfing ini. So boleh dikata kalau dari gayanya saham Soci ya, ini berarti dia masih berada di area pullback yang bisa diterima lah. Semoga dia maksimal akan menyentuh kotak hijau ini dan mantul, atau moga-moga Senin di dekat-dekat sini ada pantulan dan yang bisa melanjutkan uptrend lainnya. Itu harum. Kemudian yaitu tadi Soci sekarang harum, sebenarnya juga naik kemudian dibawa turun ya, biasa Jumat. Jadi sudah sempat profit ya, dan bagi Anda yang hold selamat. Saya kira harum masih dalam skenario, semoga Senin bisa lanjut. Hati-hati juga, ini dia sepertinya membentuk cup yang agak besar ya. Jadi kalau misalnya dalam minggu depan dia nggak sanggup naik, so ada kemungkinan dia akan membentuk ini cup and handle raksasa ya. Jadi dia mungkin harus turun dulu, baru kemudian dia akan naik. Ini senario ya, senario ini kayaknya membentuk cup yang gede gitu kan. So Anda tetap hati-hati. Jadi bagi Anda yang belum masuk, mungkin ditunggu aja dulu ya, nggak usah masuk.
Kita akan nanti tunggu bagaimana reaksi beberapa hari ke depan, kemudian kita akan cari supportnya. Bisa aja ini membentuk cup handle raksasa atau double bottom raksasa. Itu pun sebelum dia break biasanya dia perlu dulu untuk retreat ya. Itu untuk harum. Tins naik ya, jadi selamat, sudah untung ya, lumayan lah. Jadi bentuk area demand dan kemudian dia lanjut naik, dan karena dia sekarang berada di area supply, jadi ada kemungkinan mungkin nggak langsung ngejos, tadi bisa jadi dia turun dulu sejenak kemudian naik lagi ya. Jadi Tins masih boleh di hold, apalagi ini sudah golden cross, triple cross ya dengan EMA 200 nya. Saya kira ini adalah potensi yang cukup baik untuk terbang. Nah ini sekali lagi kita lihat kayaknya mirip cup and handle juga, walaupun bentuknya nggak perfect banget ya. Ini handle-nya, jadi hopefully dia akan lanjut. Moga-moga prediksi kita benar ya. Jadi ini masih dalam area pantulan yang menurut saya cukup baik, dan Anda bisa hold dengan stop loss di bawah EMA 200 sekaligus di bawah kotak hijau ini. Ini item ini EMA 200 ya. Kemudian ada AMRT. Alfamart ya, masih pullback, pas sekali dia pullback di dekat kotak hijau ini dan di dekat MA 20. Anda bisa masuk menurut saya dengan stop loss di bawah 12.20, di bawah kotak hijau ini atau di bawah candle ini juga boleh, 1200-an ya. Ini boleh dikata udah mantul, ini ada reaksi kan dari MA 20 dari demand area ya. Jadi itu Alfamart, kalau Anda masuk mungkin ini masuk di dekat sini sesuai gambar saya ya, udah profit ya. Ini udah profit lumayan banyak ya, nggak banyak sih, lumayan. Kemudian ada Wood ya, masih dalam area pullback yang sehat. Nah ini kan sesuai senario, dia mantul di area mana ini, support kan. Ini saya gambarnya kan kemarin lusa atau hari Kamis. So dia ada reaksi sedikit ya. Jadi overall masih dalam senario yang wajar. Itu untuk Wood ya, kalau mau diambil profit ya sedikit banget, tapi ya lumayan gitu ya. Jadi hopefully dia hari Senin atau minggu depan akan ada kelanjutan untuk uptrendnya ini, kita lihat aja. Oke, itu untuk saham-saham tanggal 30 Juli 2021. Jadi ada 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. Tadi ada 14 saham itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 saham, 7 itu sudah profit, dan 7 diantaranya 6 ya, 6 diantaranya masih progres yang wajar, dan yang agak serem mungkin ADMG yang terancam kena stop loss ya. Itu reviewnya. Kemudian tanggal 2 Agustus kita mau trading apa, mari kita saksikan satu-satu, kita bahas satu-satu. Barito Pacific menurut saya bagus, apalagi ada berita yang cukup mendukung untuk saham ini, dan ini juga menurut saya membentuk handle and cup mirip. Terus good news kedua, dia sudah tembus dari MA 2050. Hanya saja kemarin Jumat dia terbentur oleh resisten di MA 200. Jadi menurut saya ini masih ada potensi, apalagi dia sudah break dari area trendline ini. Jadi sudah break, dan ini confirm berpotensi ya, belum uptrend tapi berpotensi terjadi reversal ya, pembalikan arah. Apalagi ini ada bentuk mirip handle and cup and handle, dan polanya gini-gini, bentuk WWW. Kemudian ada volume yang gede banget hari Jumat, walaupun jadi kena turun lagi, sudah break dari area
kebanyakan volume rata-rata dalam beberapa bulan sebelumnya bahkan, dan hampir menyamai dengan volume pada sekitar awal 2021. Jadi ini tanda yang cukup signifikan ya, bahwa mungkin dia akan berbalik arah. Jadi ini udah break dari volume rata-rata sebelumnya. Hopefully ini menjadi tanda bahwa BRPT akan mulai naik. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa nunggu di area kotak hijau yang saya gambar itu, atau bagi Anda yang mau agak agresif, Anda bisa nunggu di area ini, garis biru di 955 ya. Saya sih lebih prefer wait and see dulu, karena dia kena MA 200 ini cukup kuat ya, MA 200, apalagi dia membentuk pin bar, so hati-hati. Ini mungkin sinyal bahwa pin bar ini akan memberikan efek turun yang nggak pendek gitu loh. Jadi lebih baik Anda nunggu di lantai yang lebih bawah aja, atau kalau Anda mau ya di tengah-tengahnya sini nunggunya ya, baru naik, kemudian hopefully baru naik. Kalau Anda benar-benar nggak tahan dan pengen masuk agresif banget, ya sudah masuk di 955 ini tidak apa-apa, tapi jangan terlalu besar ya. Maksimal stop lossnya di 835. Kalau saya prefer saya nunggu di 2 garis ini aja. Anda kata kalau nggak dapat gimana Pak? Ya tidak apa-apa, saya tidak masalah nggak dapat. Pokoknya saya nunggu di bawah. Kita bisa lihat saham yang lain kok kalau nggak dapat itu ya. TPIA itu juga ada berita katalis yang bagus, katanya dari Thailand ada perusahaan besar yang akan berinvestasi di Chandra Asri Petrochemical ya, TPIA, dan polanya juga sangat bagus. Double topnya gagal kelihatannya, dan ini pas banget di area support ya, support, dan kemudian dia mantul. Jadi saya kira ada potensi dia akan melanjutkan kenaikannya, apalagi ini sudah membentuk higher low. Ini lowest, ini higher low. Saya kira dia nggak lama lagi akan menjebol area resisten ini ya, atau target terdekat adalah 9975. Saya kira 10.000 lah, psychological number lah, 10.000 ya. Saya kira 10.000 akan sampai. Silahkan bagi Anda yang mau masuk, saya kira ini saham yang bagus dan cukup aman juga untuk di hold, atau misalnya Anda mau averaging. Cuman untuk saat-saat kayak gini sebaiknya jangan averaging lah ya. Jadi Anda pasang aja stop loss di bawah 8.400. Senario pertama Anda boleh masuk di sini lah, ini dekat gap ini dekat gap. Saya kira Anda bisa masuk nunggu di gap ini 9.025, hopefully dia mantul, atau masuk di kotak hijau ini, hopefully dia mantul. Bila Anda mau masuk, test lot sedikit aja, hati-hati karena ini sudah terkena resisten kecil ya, hati-hati. Jadi mungkin Senin nggak langsung terbang ya, dia akan turun dulu. Nah kalau dia turun, Anda bisa mulai mengawasi 2 area ini, dekat garis hitam yang saya gambar dengan kotak hijau yang saya gambar ya. Itu TPIA ya, ini membentuk trend line kan, uptrend line, ini membentuk uptrend line, kemudian ini juga middle trend line, dan kemudian upper trend line. Jadi overall cukup optimis TPIA akan lanjut terbang ya. Oke, itu ada TPIA, kemudian ada BVIC. Lama nggak bergerak, tapi boleh dikata ini masih murah. Bila Anda mau, Anda boleh masuk ya, nyecil dulu atau sambil ngumpulin, karena sewaktu-waktu harusnya saham seperti ini dia akan bisa break, dan kalau dia break dia bisa kencang banget ya. Itu BVIC. Bagi Anda yang belum berminat masuk juga, Anda tidak apa-apa, Anda bisa mulai ancang-ancang nunggu di dekat area MA 200 ini, yaitu sekitar 140-an ya. Atau Anda bila mau juga boleh pasang jebakan di buy di 120-an, tapi saya kira mungkin nggak sampai ke situ, 131 ya. Kita tinggal nunggu aja dalam fase ini.
tiba-tiba dia break gitu ya, habis break kemudian ada pullback, naik lagi. Kita nantikan aja BVIX. MLPL kelihatannya mulai menunjukkan reaksi setelah dia breakdown dari ininya, dari MA50 ya, yang kemarin saya bilang, dan juga dari area demand yang pertama dia breakdown ya, kemudian ternyata di bawah dia ini, ternyata kemudian dia melanjutkan pantulan. Dan menariknya bagi saya ini terbentukkan candle gravestone atau candle paku. Jadi saya cukup optimis mungkin dalam minggu depan akan ada pantulan lah ke atas. Seberapa jauh kita nggak tahu, tapi kita lihat di sini ada resisten, jadi kita hati-hati bisa take profit di sana dulu. Dan kita lihat aja apakah hari Senin dia mampu menembus MA50 ini, karena sampai sekarang dia masih belum nembus kan ya, tapi ada tanda yang sangat positif. Jadi mungkin ada pembalikan arah. Kemudian volumenya juga mulai membesar ya, meningkat volumenya dan mulai menyamai dari volume pada saat dia lagi ngetrend kemarin-kemarin. Jadi Anda boleh perhatikan MLPL ini. Kemudian ada BHIT ya, overall ini dia masih pullback di area demand dan ada kemungkinan MA20 nya akan mantul dari MA50. Jadi senario nya saya kira ada potensi ini membentuk pola N, atau kalau dari MA nya ya dia mungkin nyendok gini ya. Jadi saya kira cukup bagus untuk diperhatikan. Anda bisa masuk, stop lossnya pun kecil, hanya sampai di bawah kotak hijau ini 81-an. Jadi dengan low risk Anda mungkin sekali akan mendapatkan high reward. BIT boleh Anda perhatikan. INPC ya, ini juga manis ya, membentuk pola N. Dan Anda kayaknya bisa masuk lah ini Senin, atau bila Anda mau juga bisa buy on break jika harga menembus 182-an. Ini kan menembus area resisten kan. Jadi buy on break, buy if break 179 ya. Dan ini bagus, kenapa? Karena dia di atas 3 MA dan kemungkinan dia nggak lama lagi akan golden cross ya. Nggak lama lagi dia akan golden cross. Ntar ini adalah area demand dan dia baru mantul dari sana. Dan area demand ya, ini kemungkinan nggak lama lagi ya, kalau dia berhasil naik pola N nya, dia akan membentuk golden cross di sininya ya. Anda boleh pantau dan Anda boleh masuk dengan stop loss di bawah 151, atau bila Anda mau Anda boleh nunggu pullbacknya sedikit. Kemudian ada dinar kelihatannya juga masih pullback ya, Anda bisa perhatikan. Oh, respon dari pullback ya. Ini kayaknya sih Senin bisa jalan. Jadi dia tembus, membentuk demand, mantul ke bawah, kemudian dia akan ngepir ke atas. Naik, turun, naik ya, boleh ya. Dinar kita lihat aja Senin. Kemudian ada WiFi, saham-saham teknologi nih kayaknya ya. WiFi sebenarnya belum menunjukkan pantulan yang terlalu signifikan ya, karena ini candlenya masih doji juga, tapi dia paling enggak dia menunjukkan bahwa dia mantul di area demand. Ini belum bisa dikatakan terlalu aman untuk mulai entry, tapi sebaiknya Anda wait and see dulu. Kalau dia Senin membentuk candle hijau lagi atau merah, Anda bisa nunggu mantul di daerah 835-an, atau kalau misalnya dia membentuk candle hijau dan kemudian dia pullback dan membentuk higher low, Anda bisa masuk ya. Dia misalnya pullback, mantul gini, naik, habis gitu dia turun dan membentuk higher low ya, Anda bisa masuk. Ini higher low maksud saya.
Kenapa kok harus higher low? Ya ini konfirmasi yang pertama bahwa dia akan memulai fase uptrend, itu higher low ya, itu penting. Kemudian untuk selanjutnya BPKP. Ini juga ada berita yang cukup positif, entah ada pergantian pemegang saham atau apa. Yang jelas ini volumenya gede banget hari Jumat. Dan saat ini sedang mantul lagi di area demand. Saya kira Anda boleh mulai masuk dengan stop loss di bawah 394 lah. Di bawah 394 Anda boleh masuk. Bila kena stop loss, Anda nunggu lagi di area kotak hijau ini ya. Kotak hijau ini merupakan area demand yang cukup kuat. Ya, hopefully lah, nggak usah ke bawah dulu, langsung naik aja. Moga-moga hari Senin bisa naik atau dalam minggu depan. Lebih baik lagi kalau dia golden cross 2 MA ini dan menembus 2 MA ini. Ini MA 20-50 nya udah ditembus ya, walaupun dia masih dipukul mundur lagi. Anda boleh perhatikan BPKP. Kemudian ada Inco kayaknya ya kayaknya dari polanya sih dia akan melanjutkan pola kelanjutan continuation-nya ya. Semoga aja dia membentuk pola N. Anda tunggu aja, Anda boleh tunggu misalnya buy break 5575 ya. Atau bila Anda sabar, Anda mau nunggu, bisa nunggu di area MA ini, MA 20 nya sekitar 5200an. Itu Inco. Kemudian ada Sen terakhir ya. Sen juga, ini kemarin hari Jumat boom banget. Selamat bagi Anda yang masih hold, dan bener kan dekat di area yang saya gambar resisten beberapa hari yang lalu. Dia respon dan turun. Ini pentingnya Anda bisa menggambar area support resisten ya. Jadi kalau Anda gambarnya benar, itu probabilitas Anda untuk memprediksi harga akan memantul atau bereaksi itu semakin besar. Dan itu tentu saja memperbesar winning rate Anda. Gitu. Jadi overall ini masih dalam area yang cukup sehat untuk pullback lah. Bagian yang belum punya, Anda bisa nunggu aja di dekat-dekat kotak hijau inilah ya, sekitar 296 dengan stop loss di bawah garis biru kira-kira 270 atau 274. Jadi kayaknya sih karena dia habis kena resisten, mungkin Senin ya nggak langsung dihajar naik ya. Jadi kemungkinan dia bisa jadi dia turun dulu kemudian naik lagi, atau mungkin sideways gitu baru naik. Karena Sen ini bergeraknya juga agak lambat. Jadi Anda sabar aja, bagi Anda yang belum punya, Anda pasang jebakan, Anda tunggu di dekat-dekat kotak hijau inilah 298 296 ya. Dan ini volumenya juga cukup signifikan. Oke, kira-kira itu beberapa saham yang menurut saya mempunyai potensi tinggi untuk menang di hari pertama trading kita bulan Agustus, yaitu 2 Agustus 2021. Saya infokan bahwa apa yang saya sampaikan ini bukanlah merupakan ajakan atau keharusan bagi Anda untuk membeli atau mengikuti, melainkan sebuah referensi ya. Saya membantu Anda memberi referensi dan pandangan, dan bila pandangan itu sama dengan pandangan Anda, maka itu boleh menguatkan dan meyakinkan trading Anda, boleh memperkuat analisa Anda, maksud saya begitu. Dan boleh menjadi sumber referensi bagi para trader sekalian. Oke, semoga hari Senin kita mendapatkan rezeki yang melimpah dari Tuhan. Dan saya kira sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk trading plan tanggal 2 Agustus 2021. Dan bagi Anda yang merasa channel ini bermanfaat, video ini bermanfaat, silahkan Anda bagi-bagikan kepada teman-teman Anda supaya teman-teman Anda pun boleh mendapatkan manfaat yang sama ya. Karena untuk itulah kita hidup untuk berbagi dan menolong orang lain. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kesempatan Anda, atas perhatian Anda untuk melihat video ini, dan semoga semakin banyak
manfaat yang Anda peroleh dari video-video yang saya buat ini. Saya Fendi Suryjanto undur diri dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.